Buat Nunu jauh banget dia di atas. Kan 30 tahun berkarya gimana suka dukanya kan? Suka duka, wah banyak lah. Banyak apa ya? Yang jelas pasti sukanya banyak gitu kan. Kenapa saya bilang begitu? Itu salah satu bentuk bersyukur sih sebetulnya. Jadi nikmatin aja gitu. Alhamdulillah kalau buat gua pribadi, gua punya temen yang apa ya, yang lama ini gitu. Kadang keluar rumah itu lebih banyak sama mereka dibanding aku. Mungkin semuanya seperti itu gitu. Jadi sampai hari ini bisa bareng itu pertemuan yang tidak disengaja ya awalnya, tapi ternyata kayak dijodohkan insya Allah. 30 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya. Banget ya. Nah, menjaga eksistensinya agar tetap bisa awet sampai sekarang di tengah banyaknya band-band baru gitu ya bermunculan seperti apa? Salah satunya sering-sering interview kayak gini. Iya dong. Berarti ada activity kan. Kalau dari Kang Arman, ada Kang Hendy. Karya sih itu sangat berpengaruh terhadap eksistensi. Karena selama ya mungkin nggak pernah berhenti berkarya gini, mau itu berkarya secara album atau karya lagu gitu ataupun karya pertunjukan gitu. Jadi Gigi itu emang tidak pernah diam sampai 30 tahun ini ya terus aja jalan. Terus kita juga up to date banget terhadap perkembangan industri. Kita melewati berbagai macam industri musik ya sampai sekarang yang seperti ini ya alhamdulillah kita masih bisa survive dan masih tetap berjalan di industri musik gitu. Kang Arman, Pernah bosan satu sama lain nggak sih kan? Atau bosan terus atau Kalau bosan gimana? Berantem pernah nggak sih? Kalau berantem sih pernah pasti, kalau bosen sih enggak sih kayak sama kayak Pak Ivik nggak pernah bosen juga datang. Kita ngikutin Pak Ivik. Kang, cara Gimana caranya biar nggak bosan? chemistry, atur chemistry di antara kalian, menjaga chemistry. Ya mungkin dia dianugerahinya pekerjaan kita adalah musik ya, maksudnya kita tuh kan pekerjaan yang tidak seperti kantoran itu, maksudnya kantoran itu kan ketemu Senin sampai Jumat teman-temannya itu aja selalu satu ruangan, tapi kita tuh kan bekerja kita tuh besok di lapangan terbuka, besok di hotel, besok di gathering, besok di tiba-tiba nontonnya yang sopan-sopan semuanya pakai dasi dan bajunya gimana gitu. Justru itu yang bikin kita setiap kita bekerja kita selalu di situasi kita dan otak kita selalu dibuat untuk bagaimana lagi menciptakan lagi satu vibe yang beda lagi. Akhirnya kita nggak ada bosennya sebetulnya, karena pekerjaan kita tuh setiap hari, setiap main kita beda, itu ketemu dengan penonton yang berbeda, vibe yang beda dan sebagainya. Itu yang mungkin tidak bosan. Terus lagi mobile itu juga kan bikin kita juga kayak hiburan terus, gitu, dihibur terus. Tiba-tiba kita di Padang, tiba-tiba kita kemari ke Ambon, tiba-tiba dari Ambon ke Majalaya dan sebagainya. Itu juga yang bikin kita tidak bosan. Tapi kalau masalah tadi pertanyaan ada ribut, ya betul yang bilang nggak mungkin nggak ada ribut selama 30 tahun. Jangankan yang sangat mendasar ya, ribut yang keras. Ya tadi yang kita bicara waktu Jumpa Pers juga yang kayak pemilihan artis, kolaborasi, pemilihan lagu. Kadang-kadang saya nggak setuju dengan Thomas maunya apa. Thomas misalnya, gimana kalau dari lagu ini ke sini ada ininya, gua nggak setuju, atau Hendy nggak setuju, kemudian itu selalu ada perdebatan. Tapi justru kalau menurut gua harus ada itu, karena kalau misalnya semua berempat ini cuma tinggal ini, yuk, ini, wah itu kan. Kalau udah nggak ngobrol gawat. Udah selesai dari grupnya, udah selesai, udah nggak ada lagi Apa ya? Nggak ada di sini. Iya. Kalau udah nggak ada ngobrol atau cuma ya udah gue ngikut lu aja, wah udah itu udah selesai sih. Melibatkan mantan personil yang dulu kan kalau tahun 30 ini spesial nih. Kali ini cuma mengundang aja mereka sebagai tamu terhormat di depan kita di Platinum, kita dudukkan mereka karena konsep itu udah sering banget ya. Dan ini kan ada Kemot ya. Kemot juga memberikan masukan, show director memberikan masukan ide apa yang belum pernah, yang baru. Yang tadi Kemot bilang regenerasi, terus juga peremajaan gitu. Kang, ini 30 tahun kan bikin konser ya, ada rencana bikin album baru
juga Itu tadi udah di album baru. Tadi kayaknya ada udah dijelasin. Ya insya Allah mudah-mudahan sebetulnya walaupun rencananya sebelum ada konser, tapi ternyata untuk persiapan konser itu berbulan-bulan kan gitu. Hampir 3 bulan sebelum ini udah nyiapin, jadi waktunya memang terfokuskan untuk 24 Agustus dulu, insya Allah semuanya lancar sehat. Dan untuk selanjutnya kami bercita-cita, berkeinginan, ada mimpi yang besar buat kami, ingin rekaman di Amerika sih, di New York, di Power Station. Mudah-mudahan aja semua itu bisa jadi terwujud. Amin. Kang, yang berbeda berkarir di tahun ke-30 ini dibanding tahun-tahun sebelumnya apa sih Kang mungkin? Kang Arman? apa? Berbeda. Banyak sih pastinya ya. Perkembangan musik nama, banyak bermunculan band baru, bakat-bakat baru. Itu bisa ditandai dengan yang dilibatkan di dalam konser ini, banyak perubahan tentang juga tentunya peta musik, peta situasi semuanya di Indonesia berubah banyak. Ada rasa berbeda dengan konser 20 atau 25 atau 30? Ada rasa berbeda untuk 30? Ada lah. Oh, apa ya? Sebuah pertaruhan Beda kan? nggak? 10, 20 sekarang 30. Kalau tiup lilin kayaknya lebih banyak aja sekarang. Iya. Apa ya? Lebih panas lah, karena lilinnya banyak. Lebih capek, Apa? lebih mudah capek. Apa ya? Normal lah. Manusia namanya manusia ya. Kalau nggak capek, robot gitu kan. Tapi capek itu akan hilang ketika kita memang vibe-nya sama, terus ngerasain yang terutama yang berempatnya dulu gitu. Karena kita jualan apa dong? Kekompakan yang kita tunjukin ke orang gitu. Industrinya yang berubah. Industri pasti berubah. Karena ya misalnya kita sekarang media promo kita segala macam juga berubah dari misalnya kita ulang tahun ke 17, ulang tahun ke 25 paling berubah. Emang ya kita terus terang gigi menyadari bahwa kita butuh newcomer, butuh yang muda untuk mengelola gigi gitu. Itu yang kita lakukan sekarang gitu loh. Kita lakukan sekarang karena memang industrinya berjalan, mereka yang mengetahui. Makanya kalau di tim kita di belakang tuh benar-benar umurannya ya paling tua paling 30-an ya kurang. Iya, kurang dari situ. Jadi emang itu yang kita sadarin gitu kan. Perubahan dalam industrinya, karena dulu mungkin sosial media tidak terlalu mess up kayak sekarang. Dan sekarang tuh asik banget kan. Dalam preskon aja udah beda kan. Iya. 20 tahun lalu. Pak Ipik belum. Pak Ipik masih muda 20 tahun lalu. Enggak, 20 tahun lalu Pak Ipik masih nggak putih tuh rambutnya. Iya, orang-orangnya udah beda nih kan. Angkatannya beda. Tapi kan selama 30 tahun ini momen terberat apa sih yang pernah kalian rasakan? Angkat besi ya. Karena kita nggak pernah melakukan. Beda-beda kali ya. Iya. Macam ya mungkin satu contoh ya pergantian personil itu sih berat. Tapi satu lagi ada sih berat loh itu. Kita pas manggung ada 2 itu terus ke bandaranya belum buka, nunggu tuh. Berat juga. Oke. Kang, nanya lah, Kang. Mimpi apa yang masih belum terwujud itu kan buku udah sama Syahir, Ebil udah, tapi ada keinginan untuk bikin pendek atau gimana? Ya sebetulnya tuh kemarin kita bersamaan ya mau bikin juga Konser, buku, sama film dokumenter. Cuman mungkin belum layak. jodoh, belum layak, belum persiapannya mesti panjang dokumenter itu karena kan dokumenter itu ya memang butuh segala macam ya dokumentasinya lengkap nggak dan sebagainya. Ya mudah-mudahan lah doain aja yang pertanyaan lu, mudah-mudahan kita bisa juga membuat sebuah film dokumenter video ya secara gini. Amin. Itu aja. Mimpi buat rekaman di Power Station itu dari kapan sih?
Dari tahun awal tahun ya. Tahun lalu mungkin malah ya. Tahun lalu. Dari tahun lalu mungkin untuk persiapan mungkin materinya udah sampai mana? Belum malah. Belum, Ini jadi gara-gara ketutup itu, sama ini hilang. gara-gara ketutup ini, jadi kita konsentrasi ke show ini dulu. Ini berarti kan 3 bulan ke belakang aja kita tuh yang Iya. nyiapin Udah nyiapin ini aja. Kang, selain konsep 30 tahun perayaan ulang tahun ada nggak sih maksudnya selain konser gitu ada seremoni lain nggak sih? Pas 22 Maret, kan kita ulang tahun 22 Maret. Pas 22 Maret aja ya kerja sama Ya, dengan kita kita nggak- bisa.com. Oh, kita bisa.com. Ya. Dan ya alhamdulillah jadi kan kita Pas pernah banget bulan puasa. Ya, ulang tahun ke-29 kita bikin kan di Senayan Hall Basket Senayan. Jadi di situ ada satu konsep yang mengumpulkan uang untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ternyata terkumpul lumayan cukup banyak, ratusan juta. Nah, di 22 Maret kemarin pas ulang tahun kita ketemu dengan anak yatim, terus dari penduduknya membagi si ratusan juta itu. sekarang enggak untuk yang Ya, Kang, sekali lagi tips kalian satu lagi mau sekali lagi. menjaga kebugaran apa sih, Kang? Hah? Menjaga kebugaran secara kan usia udah semakin bertambah ya. Bugar tuh tahu nggak? Jaganya positif thinking. Boh, Minum. Kang Arman, Kalian keren aja kalau nggak positif thinking. Persiapan fisik tuh 3 jam konser apa ya? masing-masing sih udah kan mereka persiapan fisik masing-masing udah. Hah? Karena gimana? Ya, cardio dan sebagainya. Kang Arman terkait konsep Berapa lama latihan? Ya paling nggak sehari ya 1 jam. Secara performance, kostum segala macam gimana? Sudah dipersiapkan tadi, sudah tektokan juga ke segala macam, ke stylist, ke rambut dan sebagainya. Kang Arman terkait konsep selebrasi dan regenerasi kan ada 3 scene ya. Nah itu benang merahnya harus kan kalau boleh tahu benang merahnya apa dari itu 3 itu? Benang merahnya sih pasti karya Gigi ya. Oke. Benang merahnya karya Gigi. Mungkin akan cerita dari awal sampai akhirnya Abah berpulang juga ada gitu nggak ribut buat Abah? Dilihat lah nanti. Itu satu konsep ya. Tapi paling tidak nanti konsepnya Kemot udah bikin orang nge gitu. Oh oke, ini konsep yang ini. Oh ini masuk konsep yang ini. Oh ini masuk konsep yang ini. Thank you. Thank you, Kang.